Selamat pagi, selamat datang di acara ibadah minggu kita pas tanggal 1 Agustus. Juga yang ada di ruangan Zoom, selamat bergabung di dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Hari ini kita tidak begitu banyak karena liburan, beberapa teman sudah bilang tidak bisa hadir, tapi kita akan tetap menjalankan ibadah minggu kita sebagaimana biasanya. Saya pertama-tama juga ingin mengucapkan selamat datang buat Ibu Roslina Podiko dan Bapak Erik Podiko yang sudah jauh-jauh dari Anti yang sudah ekstra jauh-jauh untuk melayani kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya minta untuk bangkit berdiri. Di sini ada buku lagu. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada setiap daripada kami. Bapa, kami bersama-sama berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau menjamah setiap pikiran, hati, telinga setiap orang yang ada di ruangan ini. Firman Tuhan yang akan mereka dengar akan boleh bertumbuh, berkembang, berakar kuat di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami, Engkau yang bertahta di atas segala puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu, karena mengingat hari ini adalah 1 Agustus yang merupakan hari nasional untuk Swiss. Jadi kita akan menyanyikan Schweizer Hymne. Kita akan nyanyikan a cappella. Saya minta tolong Tony, Hans untuk laut, Andreas, Nicole, versus noch, ja. Wir haben noch ein paar Schweizer da, ja, Grüß morgen, Brother, sei im strahlend Meer,
memuliakan nama Tuhan dan saling bersaudara, menyapa satu sama lain, beramah tamah satu sama lain. Saya bangga sekali minggu yang lalu Tuhan sudah memberikan cuaca yang luar biasa di Lauterbrunnen. Kita dari PD Winterthur piknik dan mengadakan persekutuan doa di Lauterbrunnen. Selama perjalanan, selama kita di sana, matahari bersinar terang, tidak terlalu panas, angin bagus, tidak ada hujan. Itu yang minggu lalu. Kita bisa menyerahkan tali persaudaraan kita antara anggota-anggota di PD Winterthur. Lalu minggu ini mulai hari Kamis, saya sudah diundang berkali-kali oleh Cynthia Kalutas untuk mengikuti retret Gereja Indonesia MRII di Bern. Jadi semua anggotanya, keluarga-keluarga Indonesia, lebih muda dari saya, generasi muda, bisa dikatakan anak-anaknya masih ada yang masih kecil-kecil. Dan saya betul-betul tersentuh dan mengagumi mereka, karena mereka ini hubungannya sangat erat, sangat memperhatikan satu sama lain. Betul-betul seperti keluarga. Nah, itulah sebetulnya yang saya harapkan menjadi Kristen tidak hanya di mulut, tapi dilakukan. Kita mengeluarkan, memancarkan kasih Kristus kepada sesama. Lewat teman-teman, lewat saudara-saudara, lewat anak-anak seperti yang di retret yang saya alami itu. Isi retretnya itu masalah yang lain, saya juga senang sekali dengan isi retretnya. Kebanyakan online karena diberikan dari Indonesia atau dari Singapura oleh bapak-bapak pendeta mereka. Tetapi yang saya lihat keeratan antara anggota satu sama lain, dan tidak cuma anggota, termasuk anak-anaknya. Anak-anaknya mengenali semua anggota. Nah, itu untuk saya luar biasa di negara ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cik Christine buat kesaksiannya yang juga merupakan atau harus menjadi motivasi juga untuk kita hidup sebagai orang Kristen. Itu bukan cuma Kristen nama, tapi benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga itu bisa menjadi motivasi kita untuk selanjutnya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Roslina, kita akan bersama-sama kembali menyanyikan satu lagu pujian, Hatiku Percaya. Kita nyanyikan dengan sukacita, dengan benar-benar bahwa kita benar-benar percaya, bukan sekedar kita menyanyikan hatiku percaya, tapi kita jadikan doa bahwa kita memang benar-benar percaya pada Tuhan. Silakan bangkit berdiri supaya nyanyinya lebih enak ya. Mau yang tepuk tangan silakan. Jangan lupa Tuhan
Ibu Rosina, kami mengundang, silakan Ibu. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk melayani firman Tuhan hari ini. Sangat senang sekali walaupun kami jauh dari Evian sana, Anki sebenarnya tempat kami ya, di seberang Danau Geneva dari Swiss. Adalah anugerah Tuhan kita boleh kembali bertatap muka, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita boleh bersentuhan kembali live in person, bukan live streaming selalu ya. Jadi kita sangat memuji Tuhan. Kita berdoa supaya keadaan ini semakin membaik dan kita kembali boleh bersekutu dengan sukacita, dengan melihat langsung ekspresi dari kekasih-kekasih kita, saudara kita seiman di dalam persekutuan bersama-sama. Hari ini saya berdoa apa ya tema yang saya ingin bawakan atau yang harus saya bawakan nanti hari Minggu begitu. Lama saya berdoa, saya berpikir tema ini, terus Tuhan bilang bukan, tema ini bukan. Sampai tadi malam, Tuhan yang mana dong? Ya, ini temanya kasih. Mungkin semua orang berpikir nanti lagi-lagi kasih, udah terkenal. Apalagi ayatnya diambil dari 1 Korintus pasal 13. Semua hafal mungkin isinya. Gitu. Tuhan kok itu aja sih? Ya. Tapi Salomo juga berkata, tidak ada yang baru di muka bumi ini, ya. Dan kasih adalah inti dari pengajaran Kristus. Kasih adalah inti dari seluruh Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu. Kita perlu mendengar tentang kasih ini berulang-ulang. Tadi sudah disaksikan Christine, kasih yang hidup, kasih yang nyata, itu sangat menyentuh setiap orang. Setiap makhluk hidup membutuhkan kasih, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang, apalagi manusia. Kasih melebihi segala-galanya. Ya, tidak ada yang lebih penting, yang paling membangun hidup manusia lebih daripada kasih. Ya, mari saya ajak kita berdoa dulu bersama-sama kembali. Ya Tuhan, kami mau taat kepada suaramu, kepada pimpinanmu, kepada kehendak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di siang hari ini. Inilah kami Tuhan yang rindu mendengar pimpinan-Mu, rindu mendengar suara-Mu, ajaran-Mu. Kami datang ke sini untuk belajar daripada-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan pimpinlah kami Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat, bagaimana kami harus hidup, dan berilah kami kekuatan, motivasi, kehendak untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap kami yang hadir, dan kami seperti yang dikatakan saudari kami tadi, berubah tidak sama seperti kami datang pada saat kami akan pulang. Setelah kami mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, tadi saya sudah katakan teksnya adalah diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan bacakan semuanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan
bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih. Iya. Selama ini saya sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini. Para teolog-teolog mengatakan dalam bahasa Yunani ada 4 kata yang mengekspresikan kata kasih, katanya. Ada kasih agape, yaitu kasih Tuhan. Ada kasih eros, yaitu kasih antara suami istri. Ya. Ada kasih filia, antara hubungan sesama bersahabat. Ada kasih, ini saya selalu lupa, saya harus cek. Yang keempat, ada kasih stargi, yaitu kasih orang tua kepada anak-anak. Ya. Tapi mengenai agape ini belum begitu jelas bagi saya sampai tadi pagi jam 2. Apa sih Tuhan? Inilah sesuatu yang Tuhan singkapkan buat saya setelah saya bergumul. Kenapa kasih-kasih terus? Kasih agape, dikatakan kasih Tuhan, ya. Tapi tidak pernah benar-benar saya mengerti kasih Tuhan itu yang mana, bagaimana. Setelah saya baca berulang-ulang, saya mengerti
murah hati. Iya. Perhatikan teman-teman. Ya, dikatakan iya. Ini bukan hanya sekedar kata sifat, tetapi ini ternyata personification. Ya. Karena apa? Kalau kita melihat satu persatu sifat daripada kasih ini, ya, jadi bukan kasih itu kata sifat, kasih itu ternyata adalah personification daripada Yesus sendiri. Jadi hanya kalau kita memiliki Yesus, kita bisa memiliki sifat sabar. Ya. Karena di dalam Alkitab saya selidiki tidak ada dikatakan dalam arti jika kita mengasihi, ada juga jika kita mengasihi, tapi yang paling sering jika kasih ada di dalam kita. Ya, jadi kasih itu adalah personifikasi daripada Yesus sendiri. Dan ikutilah satu persatu mulai dari ayat yang keempat dikatakan, ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ini paling sering sulit dimengerti orang, khususnya yang suami istri misalnya, dikatakan masa sih tidak cemburu kalau suaminya menyeleweng atau istrinya melirik suami orang lain gitu, ya kan? Ini memang untuk manusia nggak pas, ya. Tapi Yesus satu-satunya yang mampu tidak cemburu, ya. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita, Tuhan tidak cemburu karena apa? Dia telah memiliki segala-galanya. Dia tidak kekurangan apa-apa, ya. Tapi kita manusia betapa sering sekali kekurangan kasih ini, ya. Jauh di dalam lubuk hati kita sering muncul rasa kecemburuan, bukan hanya karena yang kita cintai direbut orang, tapi karena orang memiliki sesuatu yang kita belum miliki. Kita merasa, Saudara-saudara, firman ini, pasal 13 ini terletak di antara pasal 12 dan pasal ke-14. Apa yang terjadi? Di jemaat Korintus, Tuhan mengaruniakan karunia-karunia roh kepada setiap orang percaya dengan keputusan Tuhan sendiri kepada siapa dia mau. Itu tertulis di dalam pasal yang ke-12. Jadi karunia itu diberikan kepada setiap orang punya. Tapi ada karunia yang berbeda-beda. Ada karunia mengajar, ada karunia berbahasa lidah, ya, ya. Ada karunia bernubuat, ada karunia berdoa, menyembuhkan orang lain, berbeda-beda. Mungkin ada yang punya karunia beberapa, tapi ada juga orang yang hanya punya karunia satu. Untuk apa Roh Kudus memberikan karunia itu? Dikatakan untuk membangun jemaat, ya, untuk menguatkan jemaat supaya jemaat itu hidup menikmati karunia Tuhan, menikmati kebesaran Tuhan, menikmati karunia-karunia yang diberikannya itu yang berbeda-beda itu kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita cemburu, ya. Seperti tubuh dikatakan di dalam pasal 12 itu, mulut mungkin berkata kepada mata, kamu kok banyak lihat menikmati dunia ya. Terus
terus aku ini ngunyah atau ngomong melulu misalnya, ya. Atau kaki bilang, aku hanya memikul beban berat, kamu itu berapa kilo tahu, ya. Tapi kamu hidungnya dilihat-lihat orang, ya, dinikmati orang, kamu cantik, hidungmu mancung, apalah ya. Cemburu, kita cemburu dengan karunia orang lain. Dan kalau ini kita biarkan, maka kita akan merusak, bukan lagi membangun, tetapi merusak. Ya. Dan pada saat kita diberi Tuhan karunia itu, saat itu kita belajar untuk menerapkannya di dalam komunitas kita. Ya. Tetapi kadang-kadang ada orang yang tidak sabar dengan apa yang sedang kita ingin kembangkan itu, sehingga karunia kita itu pun dihancurkan. Ya. Tuhan memberi karunia kepada siapa Dia mau dan berapa Dia mau. Ya. Kita tidak bisa menuntut. Ya. Kak, aku ingin lebih banyak. Aku nggak mau karunia ini. Tapi kita harus sadar bahwa karunia itu diberikan untuk membangun jemaat. Ya, disinilah dikatakan kasih. Ya, lalu kasih itu siapa tadi saya katakan, yaitu Yesus sendiri. Itu masih salah satu contoh. Kalau kita bahas satu persatu ini, kita tidak akan pulang dari sini. Kalau kami PA, kami memimpin Bible Study setiap hari Minggu, ya, jam 10 dalam bahasa Inggris. Kami juga belajar Alkitab dari satu pasal ke satu pasal. Kadang-kadang hanya 3 ayat sampai bisa 2 jam, nggak habis-habis. Firman Tuhan ini sangat kaya. Seperti tadi yang saya katakan, sampai sekarang saya sudah lebih dari 40 tahun bertobat mendengarkan firman Tuhan. Saya belum pernah menyerap bahwa sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah Yesus sendiri, itulah kasih. Karena Dialah yang sempurna, tadi ada dikatakan di sini. Ya, hanya Dia yang sempurna. Ya. Lalu Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apa yang dibuat Yesus? Yesus selalu sopan. Dikatakan Dia semakin dicintai Tuhan dan juga dicintai oleh manusia. Dan Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi Dia siap mati di kayu salib untuk kita. Ya, supaya kita hidup, Dia sedia mati. Itulah Yesus. Karakter ini bisa kita jelaskan berjam-jam dan tidak habis-habis. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Matius pasal 6 Dia katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, keadilan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia menginginkan keadilan. Yesus bisa saja mengatakan, semua dosa kalian diampuni, kalian masuk surga, nggak apa-apa, nggak perlu saya mati. Tidak, karena Dia sudah berkata, kalau kamu berbuat dosa, kamu harus mati. Jadi keadilannya, Dia harus sedia menebus dosa kita. Jadi Dia adil. Ya, tidak sembarang bicara lalu tidak dilakukan. Keadilan Tuhan menuntut Dia untuk membayar hutang kita, hutang dosa kita. Ya. Itulah sebabnya dikatakan di sini, Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia mau kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dia mau enjoy kita semuanya.
tapi dia tidak mengatakan itu. Oke, saya lupakan dosa kalian semua. Mari anak-anakku, kita bersukacita, kita bla 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 bla. Hah? Tidak. Dia mau keadilan yang kita harus terapkan juga. Kemudian ia menutupi segala sesuatu. Pada saat kita dihadapkan dengan Tuhan, di pengadilan Tuhan, dosa kita sudah di-erase semuanya. Yang Tuhan lihat hanyalah pengorbanan anaknya Yesus. Kita dibenarkan oleh karena Dia. Ya. Dia menutupi segala sesuatu. Kemudian ia mengharapkan segala sesuatu. Ya, dia mengharapkan segala sesuatu dari kita supaya kita benar-benar hidup dengan Dia. Sabar menanggung segala sesuatu. Ada manusia yang bisa? Tadi kita berbicara dengan Ibu Maria tentang Hiob, ya. Hiob juga goyang kepala. Bahkan dia bilang, aduh lebih baik aku dulu nggak lahir. Pada waktu gelap aku sudah hilang. Mengapa ada air susu yang membesarkan aku? Ya. Tidak ada di antara kita yang bisa. Inilah yang menyingkapkan pada saya. Bagaimana saya menjelaskan ini Tuhan? Bilang sabar, aku nggak sabar. Karena ngamuk. Ada suamiku di sini. Salah dikit, gitu ya. Kok nggak pas ya dengan apa yang aku mau gitu ya? Udah dikasih tahu berulang-ulang, masih saja. Kita ingin orang lain berubah, tapi kita nggak berubah. Kenapa aku selalu gregetan? Kenapa aku nggak mengerti orang lain? Aku nggak sabar. Gimana aku mau berbuat sabar Tuhan? Apa ini? Aku bergumul. Karena firman Tuhan dikatakan pedang bermata dua. Jangan aku hanya ngomong, tapi aku sendiri nggak bisa. Akhirnya Tuhan bilang, ini personifikasi Yesus. Intinya, saudara-saudara, tanpa kasih kita tidak bisa hidup. Siapakah kasih itu? Yesus. Tanpa Yesus kita tidak bisa hidup. Apalagi hidup dalam kelimpahan. Setiap orang membutuhkan Yesus. Bukan kegiatan-kegiatan rohani yang menunjukkan bahwa kita orang Kristen. Kita pergi ke gereja, kita pergi kepada kegiatan-kegiatan lain, kita mengikuti Zoom mungkin 3 kali dalam sehari sekarang. Kalau itu bukan karena Yesus, itu sia-sia. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu dengan Jesus center, Jesus centris, maka kita melakukan itu dengan serius. Kita tidak pergi ke gereja tergantung kepada cuaca. Kita tidak Bible study tergantung kepada kondisi menerima tamu, mau pergi jalan-jalan atau apa. Kita mau melakukan itu karena Yesus. Amen. Jesus center. Bisa saja kegiatan yang Tuhan minta kepada kita tidak kelihatan rohani. Artinya tidak langsung memuji Tuhan lah, baca Alkitab lah, tidak. Tapi itu yang Tuhan mau. Ya. Saya 4 tahun lamanya pergi setiap hari Kamis di München di kota, menyandang ruksak yang besar dengan
eh, coklat hangat ya, untuk menyentuh hati orang-orang drug addict di tengah kota di Hauptbahnhof. Apakah itu musim salju? Ya, München itu tinggi saljunya suka. Ya, ataukah itu musim panas? Apakah mereka mau ambil? Kadang-kadang mereka sangat cengeng juga. Katanya, mentang-mentang kami ini ya drug addict ya, kamu bawa coklat nggak hangat atau kurang manis. Ya, ada keluarga yang punya bakery, anaknya meninggal karena drug. Lalu dia selalu bilang, sebelum kalian pergi, datang sini saya kasih kue. Dibawa yang segar, mereka bilang, bawa kue-kue yang ini yang kering-kering. Ya, kita harus menerima. Kita mau mengatakan aku mengasihimu. Ya, itu luar biasa teman-temannya. 4 tahun, kadang-kadang aku peluk mereka, aku nggak sadar. Mereka itu banyak penyakit AIDS, hepatitis, dan lain-lain. Aku pernah peluk mereka berdarah-darah di rumah sakit, lupa diri sendiri. Ya, tapi sampai sekarang Tuhan jaga saya. Saya sehat, teman-teman. Umur 64 tahun saya belum sakit yang kronis apa gitu ya. Kasih, tapi saya ini yang persoalan saya tadi malam. Kenapa Tuhan aku nggak mau menyaksikan diriku atau apa gitu? Kasihlah sesuatu yang lain gitu ya. Karena saya nggak mau. Baru Tuhan katakan ini Yesus, bukan kita. Kalau Yesus ada di dalam kita, ya. Ada saatnya saya katakan, Tuhan aku nggak mau lagi, capek Tuhan. Ya. Akhirnya Tuhan bawa kami ke Shanghai. Di Shanghai saya tidak bisa pergi ke sana lagi, saya di rumah. Ya. Tapi apa yang Tuhan buat? Tuhan mengirim para ekspatriat. Kadang-kadang 30 sampai 40 setiap hari Jumat. Habis kerja mereka ekspatriat dari seperti kita, campuran dari seluruh dunia. Mereka datang, saya berbelas kasihan, saya bilang Tuhan, mereka udah capek kerja seminggu. Pada hari Jumat mereka datang ke sini jauh 1 jam naik metro, kami agak di luar daripada kota Shanghai. Aku siapkan makanan, ya, mereka makan. Kemudian lama-lama mereka sendiri juga bawa makanan, ya. Dan lama-lama, metro sudah pergi. Kami tidur aja di sini. Kadang-kadang 8 sampai 10 orang tidur di mana-mana di rumah. Sabtunya kita breakfast sama-sama lagi, persekutuan lagi. Baru mereka udah ayo pulang sampai sore. Minggunya kita ketemu lagi di gereja. Ya. Itu rohani ya. Jadi saya sini sudah menyimpang nih. Tadi saya katakan ada kadang-kadang yang kita lihat tidak rohani ya. Saya sudah mulai sebenarnya tadi dengan membagi-bagi kopi saja. Kalau mereka bertanya, baru kita berdoa, kita merasakan ada kesempatan untuk berbicara tentang Tuhan, baru kita berbicara ya. Tapi juga mengajar bahasa Inggris secara cuma-cuma. Saya undang tetangga, ayo ibu-ibu, ayo belajar bahasa Inggris yuk. Ya. Hanya bahasa Inggris. Tapi dari situ pun mereka dapat melihat dan merasakan. Termasuk anak-anak tetangga, termasuk mahasiswa di bawah tanah. Kami pakai Alkitab. Ya. Itu direkomendasi pemerintahan China. Anak-anak China belajar bahasa Inggris melalui terjemahan King James karena dianggap klasik, English klasik, gitu. Ya. Jadi sekarang kita tadi menyanyikan himne.
Swiss. Kita tinggal di Swiss. Saya sangat bersyukur 2 tahun yang lalu akhirnya saya menerima paspor Swiss. Salah satu rekomendator saya itu Alfonso. Saya minta karena syaratnya harus tunjukkan bahwa kamu pernah menginap di Swiss, menginap di hotel, bla bla bla, banyak persyaratannya, saudara-saudara. Waktu ujian saya menangis juga. Baru pertama sekali hari ini, terima kasih Mbak Vivian, saya menyanyikan. Tidak ada yang kebetulan, Bu. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Udah sah ya? Iya, sah sekali. Tadi sebelum kita nyanyi, suami saya bilang, kamu sudah hafal belum? Ya, tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Ya, apa yang sudah kita buat untuk Swiss? Apakah kita sudah berdoa untuk tetangga kita? Kita tunggu sampai berapa tahun doa kita dijawab? Jangan tanya berapa tahun. Doakan, lakukan. Yesus center. Dengarkan suara Yesus dalam hati. Apa yang bisa kita perbuat? Mungkin kita bisa membagi makanan khas kita ke tetangga. Mungkin seperti tadi kita menawarkan menjaga anak-anak. Ada saja cara Tuhan. Waktu kami pindah dari Shanghai ke Prancis, saya yakin tidak ada yang kebetulan, Tuhan yang memanggil. Tapi teman-teman, rumah semua tertutup, ya, rumah kami jaraknya jauh-jauh juga, ya, tidak rapat-rapat. Semua bekerja, saya di rumah. Ya. Tuhan gimana sih menyentuh hati tetangga? Saya persingkat, saya selalu berdoa dan berdoa. 12 tahun lamanya, ada lebih dari 12 keluarga sudah cerai. Di ujung sana. Tapi satu hari suami saya pulang terlalu cepat dari kantor karena dia ketinggalan laptop. Dia bilang, kita ada telur ayam nggak? Saya bilang, ada. Aku mau bawa ke tetangga sana. Terus dia pergi karena aku lagi di Zoom. Dia sampai di situ, teman-teman. Tetangga kami ini sudah 40 tahun sakit kanker di mulut, ya. Kadang-kadang 3 bulan hanya makan melalui selang. Lalu saya singkatkan saja, dia berdoa, dia mau kasih itu, istrinya bilang, ayo lihat suamiku di atas, dia tidur. Suami itu sudah menelungkup pakai blanket, pakai selimut. Menangis, hanya mau mati. Terus suami saya letakkan tangan, berdoa. Dia berlutut di tepi tempat tidur itu. Istrinya datang berlutut bersama-sama. Papa itu bangkit. Dia begitu semangat, dia begitu bersukacita. Suami saya bilang, hari Minggu orang tua saya makan bersama dengan kami, sahabat orang tua, jadi generasi lain. Kalian mau datang nggak? Mereka bilang mau. Orang yang tadinya mau mati saja. Sorry. Lalu teman-teman, ujung-ujungnya saya singkatkan. Mereka tidak mau makan bersama karena dia sulit memang makan, dia malu akan belepotan. Datang untuk, terima kasih, datang untuk kafe. Mereka bercerita, kakak anak kecil, nostalgia mereka.
kedua mertua saya dengan mereka bergembira sekali sampai jam 6 sore. Ya. Sesudah mereka pulang, si ibu datang bawa porselan 1 set kepada saya. Saya bilang, "Anak, kenapa? Saya lihat kamu suka bla 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 bla." Terus saya bilang, "Kamu kan punya anak juga, kasih ke mereka." "Tidak, ini untukmu." Ya, porselan yang dia simpan, saya belum pernah pakai. Ya. Dari Jepang. Kalau bikin gini kelihatan begitu tipis, begitu indah. Dia bawa lagi, aku lihat, kamu suka yang ini, aku bawa. Hari Selasa mereka datang bawa jagung. Katanya si bapak tadi ini apa? Pergi petik jagung di ladang orang untuk ayam. Yang tadinya berbaring, mau mati, mau bunuh diri di danau, karena beliau memang ini ya, fisherman. Ya, saya sudah bertekad, saya akan pergi dengan perahu saya bunuh diri di tengah laut sana. Dia begitu bersuka cita. Mereka heran, apa sih yang dibuat Eri? Kok bisa dia begitu bersuka cita ya? Ya, bisa 12 tahun, bisa 30 tahun. Tapi sudahkah kita berbuat? Ya. Apakah Yesus berbicara di dalam hati kita? Apakah segala sesuatu yang kita lakukan oleh karena Yesus? Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan, perbuatlah itu untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah hidup di dalam hati kita. Karena Yesus sudah hidup di dalam kita. Biarkan Yesus yang menggerakkan hati kita. Jangan merasa minder. Saya kemarin bilang sama ada yang membantu saya untuk mengurus rumah. Aku bilang, sebenarnya setiap kali saya membersihkan bunga ini, saya merasa saya lebih suka duduk baca firman Tuhan, belajar daripada bunga lah di sini, kebun lah di sana, ayam lah di sana, ikan. Terus dia bilang, "Tahu Roslina, bahwa apa yang kamu perbuat itu Tuhan kehendaki." Terus saya bilang, "Iya, setidaknya orang yang datang senang ya lihat bunga bertumbuh apa saja." "Bukan," katanya. Yesus berkata, "Aku berterima kasih Roslina, kamu merawat bunga-bunga itu." Saya klik lagi. Benar ya? Dunia ini rusak adalah karena dosa kita manusia. Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, semuanya baik dan sangat amat baik. Baru sesudah kita berdosa, binatang pun harus mati. Dan duri pun ditumbuhkan oleh tanah yang terkutuk. Tadinya tidak ada. Mereka semua baik-baik. Karena dosa kita semua terimpak. Ya. Sekarang kita sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, Yesus di dalam kita menerima Yesus. Waktu kita menerima Yesus itu, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya hampir jatuh karena begitu bahagianya mendengar suara Yesus. "Aku mencintaimu Roslina." Saya nggak tahu pertobatan kalian bagaimana. Bagaimana kalian waktu menerima Yesus. Tapi saya merasakan face to face seperti Yesus berkata kepada saya pribadi, "Aku sayang sama kamu." Aku bilang, "Wow, aku juga sayang sama kamu Tuhan. Aku sedia mati untukmu juga." Mulut besar ya, mulut besar banget. Ya Tuhan tahu, Roslina aku kenal kamu. Dan aku diberi waktu 3 tahun baru dia panggil. Lihat tuh orang, mereka capek-capek berkebun, pulang sore, kami penginjilan ke desa-desa ya. Mereka pulang sore-sore,
berkebun sepanjang hari. Kalau mereka tanpa Yesus, hatinya kosong. Ya Tuhan, aku siap. Tapi gimana aku siap ya? Aku kan udah selesai kuliah. Aku anak bungsu. Mestinya aku bantu orang tuaku ya, menyenangkan hati orang tua ya. Masa aku minta uang kuliah lagi sama orang tua? Lagi-lagi Yesus berkata, kalau kamu tidak mau, Roma 10, ya, siapa lagi? Ya, mulai ayat 13 itu dicek sama Maria ini. Mana itu tertulis benar kok? Roma 10. Ya, setiap orang yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang diutus? Saya diutus. Gimana ya? Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Oke. Saya pergi deh. Jalan kaki pun ke Jawa sana dari Sumatera. Siap deh. Tuhan buat apa? Ada jenderal yang bertobat. Dia bilang, calon-calon mahasiswa ke Jawa naik Hercules. What? Naik pesawat militer keliling Indonesia, teman-teman, sekali naik pesawat. Karena pesawat itu harus mengantar bahan militer di sana, terus lalalala, ya, luar biasa. 6 tahun saya kuliah, tidak ada personal yang saya kenal yang support. Satu orang itu hanyalah saluran daripada mereka. Mereka bertekad, katakan, kita biayai 6 tahun. Ya. Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, taat kepada Tuhan. Ya. Dan saya memang tidak kekurangan sampai sekarang, seperti saya sekarang ini. Jesus Center, itulah kasih. Ya. Bahkan saat saya bertekad katakan, oke, saya taat Tuhan. Visi yang diberikan Tuhan kepada saya, justru sesudah saya di sekolah Alkitab, saya bilang, enak banget Tuhan di sekolah Alkitab. Saya pikir menjadi hamba Tuhan itu susah-susahnya amat gitu saja gitu. Tapi di sini kita belajar, makan teratur, semua disiplin, jam belajar, jam nana. Apa sih yang Tuhan mau dari saya sebenarnya? Apa yang Tuhan tuntut? Ini justru menyukakan saya, bukan menyusahkan saya. Menaati Tuhan itu bukan menyusahkan, tapi justru menyenangkan. Lalu dia berbicara, tapi nanti kepanjangan ya. Dan jelas sekali teman-teman, dia katakan kamu ke Jerman. Saya masih tingkat 1. What? Saya anak kecil dari Padang Sidempuan, dari sudut-sudut sana, menginjili orang Jerman. Nyata teman-teman, dia bawa saya ke Jerman, menginjili para mahasiswa Jerman. Siapakah saya? Ya. Demikian Tuhan, teman-teman. Jadi dikatakan Jesus Center, ya. Saya ingin kita kembali kepada membacakan ayat-ayat ini supaya kita mengerti bahwa itu adalah Yesus sendiri, ya. Khususnya di dalam ayat yang mulai dari ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kalau kita memiliki Yesus, memiliki kasih itu, maka kesabaran itu akan diberikan kepada kita. Ya. Kasih itu murah hati. Ya. Kita sekarang digembor dengan tindakan daripada Akiditio yang memberikan 2 triliun daripada kekayaannya
murah hati. Tapi tanpa Yesus katanya 2 triliun gak ada artinya loh. Gak ada artinya. Ya. Oke. Jesus Center. Ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih, itulah Yesus. Only Jesus. Everyone need Jesus. Without Jesus, they are empty. Nothing. Tidak ada orang yang bisa menguasai seluruh bahasa manusia, apalagi juga bahasa malaikat. Tapi Alkitab berkata, even you can do that, you are nothing. Jesus berkata, without me, you can't do anything. Jika kita kembali, saya berharap kita sadar orang yang di sekitar kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman sejawat kita, they need Jesus. They can die in a minute later. Did you try to do something? Ya, was kan ich tun, damit ich als Segen, wo ich bin, als Segen sein, wo ich bin. Amin. Terima kasih Bros untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya teringat, cuma saya nggak hafal, memang ada ayat Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Iya benar, nanti kalian cari sendiri. Tapi benar bahwa Tuhan itu sendiri adalah kasih. Terima kasih. Sekarang kita akan menjalankan persembahan. Maria, terima kasih. Dan kita akan menyanyikan lagu Tuhan Inilah Hidupku. Kalau saya membaca teks ini ya, saya tidak tahu Ibu Roslina hari ini tuh bakal khotbah tentang apa, dari ayat mana, sama sekali nggak tahu. Beliau sendiri bilang baru dapat tadi pagi jam 2. Ya. Saya mempersiapkan lagu-lagu ini sudah dari kemarin, sudah di print gitu kan. Terus tadi pas Ibu khotbah tentang kasih, saya teringat lagu ini, Tuhan Inilah Hidupku ya. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan semua. Semua cita-cita kita, kehendak kita ya. Masa depan kita untuk, karena kita ini adalah miliknya Dia. Dan saya yakin percaya bukan suatu kebetulan. Kalau kita merayakan 1 Agustus di sini, bukan suatu kebetulan kita tinggal atau kita datang di Swiss ini. Tuhan pasti punya rencana. Mungkin ada yang sudah tahu, oh Tuhan punya rencana untuk saya ini. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu kenapa Tuhan saya di sini. Tanya Tuhan terus. Pasti Tuhan akan tunjukkan. Dan Tuhan pasti punya alasan yang tepat kenapa kita diam di Swiss ini. Kita juga boleh atau harus menjadi berkat buat bangsa dan negara ini. Karena Tuhan telah lebih dahulu memberkati kita. Oke, mari kita nyanyikan Tuhan Inilah Hidupku. Serahkan pada
saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Bagi yang baru pertama kali hadir di ibadah minggu, ibadah minggu ini kita adakan 1 bulan sekali, selalu setiap hari minggu yang pertama di bulan yang dimaksud. Jadi ibadah berikut tanggal 5 September, tempatnya selalu sama di sini, jam 10.30. Untuk sementara ini diminta untuk mendaftar karena pandemi, jadi kapasitas ruangan juga terpaksa kita batasi dan harus kita kurangi jemaat yang bisa hadir. Pengumuman berikut, kita akan doakan bersama-sama. Kita belum tahu perayaan Natal Indonesia tahun ini akan diadakan live in person atau secara visual. Tanggalnya tanggal berapa? 11 Desember. Save the date dulu, tanggal 11 Desember di Ensingan Solo Tour. Itu rencana perayaan Natal tahun ini. Dan kita belum tahu apakah dapat kita laksanakan seperti biasa. Tentu saja kita harapkan kita bisa kumpul kembali, kangen juga ya, tahun lalu kita tidak bisa, atau mungkin secara visual. Betul ya? Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, nanti saya minta Ibu Ros untuk menutup dengan doa berkat. Tapi kita akan menyanyikan dulu satu lagu.
berkat. Oke. Baik, saya ajak kita sebelumnya berdoa bersama-sama. Jemaat boleh bangkit berdiri karena kita nanti akan menerima berkat. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah melawat kami, bukan hanya melalui firman-Mu, tetapi melalui kehadiran sesama kami di sini, anak-anak-Mu. Engkau persatukan menjadi satu keluarga, keluarga yang mempunyai satu Bapa, yaitu Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang dalam kesempatan ini sebagai suatu keluarga, kami juga ingin membawa saudara kami Bapak Hari Sumogo ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan sudah begitu luar biasa menangani operasi sehingga sampai sekarang tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi semua berjalan dengan baik. Berkati mereka Tuhan di masa-masa pemulihan, dan terima kasih bahwa mereka tidak sendiri walaupun mereka asing di sini hanya untuk berobat, tetapi mereka memiliki keluarga di sini Tuhan. Kami ini terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang terus juga memulihkan secara rohani dan jasmani keluarga ini Tuhan, sehingga mereka benar-benar menjadi Jesus Center yang memancarkan Engkau Tuhan dimanapun mereka berada, termasuk di dalam saat-saat mereka berkonsultasi dengan para dokter, apa saja pun yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih. Kami juga membawa semua jemaat-Mu, baik yang hadir hari ini, baik yang di rumah menonton Tuhan, dengan segala permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau menjadi center di mana persoalan mereka, mengajak mereka untuk dekat kepadamu, membawa mereka untuk berkomunikasi denganmu, dan mendengar jawaban-jawaban daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah juga Engkau yang akan menyertai dan memberkati jemaat-Mu ketika kami pulang meninggalkan tempat ini ke rumah kami masing-masing, kemana Engkau pun akan mengutus kami. Jemaat Tuhan, saya akan membacakan doa berkat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah Bapa, Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin.